Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Ya. Hari ini kita melanjutkan yang kemarin ini. Ini dari Mbak Dian kita sekitar tinggal 2 atau 3 kali pertemuan lagi ya. Ya insya Allah kita cukup-cukupan lah ya. Cukup materinya. Kita cukupkan materinya. Hari ini kita selesaikan masalah sahabat. Kemudian pekan depan itu ulama hadis. Kemudian nanti yang terakhir itu ulama hadis yang perempuan ya. Insya Allah begitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, ya, kita bagikan. Atau ada mau ditanyakan dulu? Bagaimana? Monggo. Misalnya mau bertanya dulu, silakan. Kalau tidak ada, kita sambung pembahasan yang kemarin ya, insyaallah. Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kemarin kita mukadimahi sedikit ya. Mukadimahi sedikit terkait dengan judulnya itu terkait dengan biografi ya. Biografi daripada ambil judulnya dulu dikit. Ya, biografi sahabat yang terbanyak berikan hadis. Sebelum kita pergi kepada sahabatnya, tentu saja kita mesti paham dulu apa itu sahabat. Yang kemarin kita bahas yang nggak panjang lebar ya, sampai pembahasan ahlul baitnya baginda Rasul. Nah, itu juga termasuk sahabatnya baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau dikatakan sahabat itu, jadi kalau dalam konteksnya ilmu hadis atau ilmu sejarah atau ilmu lahir, ilmu zahir, itu yang dinaikkan tuh sahabat nabinya. Ini dinaikkan tuh sahabat Nabi. Makanya sahabat Nabi yang paling utama. Tapi kalau di konteksnya ilmu tarekat atau ilmu batin, itu yang dinaikkan bukan sahabat Nabinya, tapi dinaikkan ahlu bait Nabinya. Ahlu bait Nabi yang dinaikkan. Makanya nanti ada dua arahan ya, ada 2 arahan. Kalau kita belajar sejarah, belajar ini, itu pasti namanya itu sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Tapi kalau arahnya ilmu-ilmu batin, ilmu tasawuf, itu dikatakan keluarga Nabi. Nah, keluarga Nabi. Misalnya contoh. Kita doa misalnya ketika tahiyat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad enggak? Ya enggak? Pakai ali enggak? Ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi dikatakan ali sayyidina Muhammad. Nah, al itu adalah keluarganya baginda Rasulullah SAW. Nah, keluarga terkhususnya itulah ahli baitnya Nabi, keluarga khususnya. Tapi yang dikatakan keluarga juga apa? Keluarga juga termasuk sanalah kaum muslimin dan muslimat yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Jadi itu termasuk alnya itu. Jadi ketika kita berdoa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, termasuk kita itu. Kita mendoakan kepada kita sendiri ya. Tapi yang difokuskan itulah pada keluarga baginda Rasulullah SAW. Makanya di kalangan ulama kita cukup tanpa, kalau misalnya kita doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, cukup sebenarnya. Tapi terkadang kita berdoa itu juga nambahin wa ala alihi wa ashabihi, kita tambahin kan. Nah, keluarganya juga, sahabatnya juga, wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Jadi kita tambahkan ada nama keluarga, nama sahabat. Nah, itu kalau dalam konteks yang umum, nah itu kita bisa pakai kedua-duanya, ahli baitnya, kemudian sahabatnya dan semua orang yang mengikuti baginda Rasul. Tapi dalam konteks khususnya itu dikatakan ahli bait Rasulullah adalah termasuk ya kita. Nah, di mana syahidnya? Di syahid itu ketika Nabi Nuh mengatakan kan minta pada Allah ketika mau datangnya air bah minta pada Allah supaya anaknya diselamatkan. Tapi akhirnya siapa? Anaknya nggak selamat. Kan'an itu nggak selamat. Apa kata
kata Allah SWT, innahu min laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Bahwa dia itu tidak lagi termasuk keluargamu. Dia tidak lagi termasuk keluargamu. Jadi keluarga itu yang mana? Itulah orang beriman pada nabinya. Nah, itu dikatakan keluarganya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, dan itu juga dikaitkan dengan pada kita nanti. Maka nanti kalau dikatakan wa alihi secara umum itu bisa masuk semua yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, tapi kalau kita mau tambahkan juga nggak apa-apa. Wa alihi wa ashabihi dan selanjutnya juga dipersilahkan. Itu hanya beda istilah aja. Beda istilah aja. Jadi kalau kita belajar konteksnya umum, dalam konteksnya ilmunya sejarah, ilmunya apa, nanti lebih banyak menggunakan kata-kata sahabat Nabi. Sahabat Nabi, bagian dari sahabat Nabi adalah ahlu baitnya Nabi. Nah, kalau konteks yang lebih khusus, dikatakan ahlu baitnya Nabi, semua yang beriman pada Nabi, termasuk ya sahabat Nabi. Jadi semua konteksnya sama. Konteksnya sama. Ya. Nah, beda sudut pandang saja. Beda sudut pandang saja. Nah, jadi karena ada dua sudut pandang, ada namanya sahabat Nabi dan ada ahlu bait Nabi, maka kemarin kita ada bahas bagian ya. Jadi ada yang lebih fokus, lebih khusus daripada sahabat Nabi itulah ahlu baitnya Rasulullah SAW. Dan lebih khusus lagi adalah yang paling utama adalah itulah Sayyidah Fatimah, Sayyidi Ali bin Abi Thalib, kemudian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang waktu itu Nabi selimutkan pada waktu itu, dan inilah ahlu baitku, inilah keluargaku. Ya. Nah, ini lebih fokusnya. Dan ini alhamdulillah kemarin kita udah bahas ya. Nanti kalau mau lihat lagi boleh lagi rekamannya ya. Nah, kalau mau tanya boleh dipersilahkan. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan. Jadi setiap sahabat Nabi itu kan banyak ya. Ada yang 14.000, ada yang mengatakan 14.000 ya, dua versi itu. Kemudian sahabat Nabi itu enggak satu keahlian. Macam-macam mereka tuh beda-beda keahlian itu. Ya. Macam-macam kita beda-beda keahlian. Kayak misalnya kita punya anak kita enggak satu keahlian. Ada yang ahlinya ini, ada ini ya. Yang kita misalnya dalam sebuah komunitas masyarakat, ada teman kita yang ahli ini, macam-macam. Gitu juga bagian Rasul. Rasul itu berada dalam sebuah komunitas. Nah, dalam komunitas itu ada yang macam-macam. Ada keahliannya di bidangnya masing-masing. Nah, itu ketika kan Nabi gembleng, ya, ada yang menjadi ahli qiraat nanti, ada yang menjadi ahli tafsir nanti. Jadi yang mengembleng itu Nabi semua itu. Tapi nanti karena punya kecenderungan berbeda-beda, maka nanti orang yang demen dengan bacaan Qur'annya menjadi ahli qiraat. Demen dengan memahami Qur'annya menjadi ahli tafsir. Demen dengan kalam-kalamnya Nabi menjadi ahli hadis. Demen dengan hukum-hukumnya Nabi menjadi ahli fatwa. Demen dengan sejarah menjadi ahli nasab. Demen dengan senang dengan bahasa misalnya menjadi syair, ahli syair, ahli bahasa dan sebagainya. Jadi macam-macam itu. Jadi sahabat Nabi itu macam-macam, beda-beda karakter dan beda-beda pula keahliannya. Nah, ini mesti kita paham nih siapa saja yang sahabat Nabi di keahliannya apa saja. Nanti kita insya Allah akan bahas. Nah, secara umum dulu kita ambil dulu. Secara umum, ya, tokoh sahabat utama. Sahabat utama itu ya, yang paling utama adalah Khulafaur Rasyidin. Yang paling utama adalah Khulafaur Rasyidin. Ya, siapa itu? Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Ya. Sayyidina Abu Bakar itu wafatnya 13 Hijriah. Jadi baginda Rasul wafatnya 11 Hijriah. Abu Bakar itu wafatnya 13 Hijriah. Ini kalau dalam ilmu hadis ini termasuk yang mesti kita hafal nih ya. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan seorang nama ulama siapapun dia, apakah sahabat Nabi, apakah dia di tabi'in atau ulama terkenal, itu kita cantumkan tahun wafatnya supaya kita kenal di masa mana dia hidup. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafatnya 13 Hijriah. Sayyidina Umar bin Khattab wafatnya 23 Hijriah. Sayyidina Utsman 35 Hijriah. Sayyidina Ali 40 Hijriah. Ya. Dan ini empat yang terkenal ini, ya, 4 ikatan Khulafaur Rasyidin ini masih punya kaitan dengan baginda Rasul. Nah, Abu Bakar Siddiq, memang dia sahabat Nabi, tapi di samping dia sahabat Nabi, dia adalah mertuanya Nabi. Abu Bakar punya anak namanya Aisyah,
Aisyah itu dinikahi oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi Abu Bakar adalah mertuanya Nabi. Jadi hubungan Nabi kepada Abu Bakar adalah hubungan mantu-mertua. Mertuanya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Begitu juga Sayyidina Umar. Sayyidina Umar hubungan ke Nabi adalah hubungan mantu-mertua. Karena Umar bin Khattab itu punya anak namanya Hafsah. Hafsah itu dinikahi oleh baginda Rasul. Sehingga hubungan Nabi ke Sayyidina Umar hubungan mertua sama mantu-mertua. Hubungan mantu-mertua. Sayyidina Utsman bin Affan, dia sahabat Nabi, tapi juga sekaligus apa? Sekaligus mantu Nabi. Karena Nabi menikahi dua anaknya. Yang pertama adalah Ruqayyah, kemudian wafat Ruqayyah digantikan Ummul Kulsum kepada siapa? Kepada Utsman bin Affan. Jadi hubungan Nabi kepada Sayyidina Utsman bin Affan adalah hubungan mertuanya Nabi, mantunya Sayyidina Utsman. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga sama. Selain dia sahabat Nabi, bahkan dia sepupu Nabi, tapi hubungan lebih spesialnya adalah Ali bin Abi Thalib menikahi anaknya Nabi bernama Fatimah. Jadi, Ali adalah mantunya Nabi, mertuanya adalah baginda Rasul. Jadi bisa dilihat nih bagaimana baginda Rasul itu bagaimana mengikat hati para sahabatnya. Ini saking pengennya mengikat hati sahabatnya sampai minimal menikahi anaknya atau menjadikan sahabat yang kita itu mantunya kita gitu. Sahabat kita menjadi mantunya kita. Ini empat orang ini itu usianya dibanding Nabi itu Nabi lebih tua daripada mereka. Ya. Nabi lebih tua daripada mereka. Jadi jangan nanti dikira sahabat Abu Bakar Siddiq itu lebih tua daripada Nabi. Enggak. Nabi lebih tua daripada Abu Bakar Siddiq. Ya. Nabi usia 63 tahun, Abu Bakar juga 63 tahun. Tapi Nabi wafat 11 Hijriah, sedangkan Abu Bakar wafat 13 Hijriah. Berarti Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar itu tua 2 tahun. Lebih tua dari 2 tahun. Karena banyak nanti anggapan Sayyidina Abu Bakar itu lebih tua daripada Nabi. Enggak. Nabi lebih tua daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lebih tua daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Gitu juga Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, Nabi wafatnya 11 Hijriah. Sayyidina Umar wafat 23 Hijriah. Sedangkan usianya sama-sama 63 tahun. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sama-sama 63 tahun usianya. Berarti terpautnya tuh 12, berapa itu? 11 sampai ke 23, 12 tahun. Berarti terpautnya usia Nabi kepada Sayyidina Umar bin Khattab itu 12 tahun. Lebih tua Nabi 12 tahun daripada Sayyidina Umar. Lebih tua 12 tahun daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ini tua nih. Ya. Usianya sampailah ada yang mengatakan 80. Ya. Lebih tua nih. Ya. Lebih tua. Tapi dibandingkan Nabi pun tetap lebih tua siapa? Baginda Rasulullah SAW. Taruhlah Sayyidina Utsman bin Affan itu usia 80 tahun. 80 coba dilihat 11 misalnya 35 kurang 11 berarti 24. Ya 24 tahun. 80 kurang 24 berapa ya dia? Jadi 56 berarti usianya berapa pokoknya? Sekitar 5 tahun. Sekitar 5 tahun 56 ya. 56 berarti sekitar 7 tahun. Jadi terpautnya lebih tua Nabi sekitar 7 tahun daripada Sayyidina Utsman. Nah, gitu ya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali wafatnya itu memang usianya sama 63 tahun. Jadi sahabat Nabi 63 tahun, Sayyidina Abu Bakar 63 tahun, Sayyidina Umar 63 tahun, Sayyidina Ali pun 63 tahun. Coba dilihat 40 kan 11, 29. Berarti jaraknya Nabi kepada Sayyidina Ali itu 29 tahun. Jadi ternyata Khulafaur Rasyidin semuanya adalah di bawah Nabi. Ya. Di bawah Nabi untuk usianya ya. Untuk usia di bawah Nabi. Maka ini supaya kita paham. Karena di sejarah nanti hati-hati juga. Nanti orang terkadang karena nggak mengenal sejarah, karena Abu Bakar sosok yang tua ya, dianggap sosok yang bijaksana, yang tua segala macam dan merasa bahwa lebih tua daripada baginda Rasul. Ternyata enggak, di dalam sejarah enggak. Dalam sejarah itu kita kenal bahwa Sayyidina Abu Bakar itu temannya Nabi tapi lebih muda daripada Nabi. Makanya kan biasanya gitu ya, kalau misalnya kita punya kakak kelas lah, kita lebih mana pada kakak kelas ya. Nah, ini juga bagian daripada karakter baginda Rasul. Meskipun ada yang lebih tua nanti ikut pada adik kelas misalnya, tapi kebanyakan yang menjadi pendukung setianya itu yang poros awal itu atau ring satunya lah, itu biasanya di bawahnya. Kalau kita jadi kakak kelas, biasanya adik-adik kelas itu kita lebih baper pada kita kan. Nah,
gitu ya. Nah, gitu juga dengan posisi Nabi ketika berada di situasi masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Jadi banyak yang bahkan yang senior itu yang biasanya merasa tersaingi itu. Yang senior itu yang merasa tersaingi ya. Abu Jahal itu kan biasa yang lebih senior itu. Mereka merasa tersaingi ketika baginda Rasul dijadikan nabi akhir zaman. Nah, jadi paling nggak kita mengenali dulu hubungan antara mereka para Rasyidin ini kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi hubungannya sangat intim, sangat dekat hubungan mereka. Nah, setelah kita mengenal keluarga Rasyidin, siapa lagi yang mesti kita kenal? Ya, kita mesti mengenal 10 orang dijamin masuk surga. 10 orang dijamin masuk surga. Nah, siapa dia? Selain keluarga Rasyidin yang berempat, berarti ada 4 orang tuh. Yang kelima ada nama Tolha bin Ubaidillah. Kemudian ada Zubair bin Awam. Nah, Tolha Zubair ini dia itu teman sepermainan. Dia sama lahirnya, nggak hanya dengan Tolha Zubair ya, dengan Sayyidina Ali. Jadi 3 orang ini teman sepermainan nih. Ali, Tolha, Zubair sama tahun lahirnya. Ali, Tolha, Zubair sama tahun lahirnya. Tapi Tolha dan Zubair itu sama tahun wafatnya. Sedangkan Ali lebih lama wafatnya sekitar 4 tahun. Setelah Tolha dan Zubair. Karena Tolha dan Zubair itu wafat ketika Perang Jamal. Perang Onta ya, yang ikut kepada rombongan Sayyidina Aisyah pada waktu itu dan beliau terbunuh pada waktu itu. Nah, mereka itu teman dekat. Jadi Sayyidina Ali, Tolha, Zubair teman dekat semua itu. Teman dekat. Teman ini teman permainan lah ya. Ini Ali, Tolha dan Zubair. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Abu Rahman bin Auf, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, ini semuanya ini menjadi 10 orang yang dijamin oleh surga oleh baginda Rasul. Rasul langsung menyampaikan itu dalam hadisnya. Apa kata Rasul? Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Kemudian disebutkan semua. Abdurrahman bin Auf fil jannah. Urutannya macam-macam ya, saya nggak hafal urutannya. Tapi semuanya Nabi mengatakan itu. Sampai 10 orang dikatakan itu. Dan siapa yang meriwayatkan hadis itu? Itulah Sa'id bin Zaid. Jadi Sa'id bin Zaid ini adalah sahabat utama, tapi dia bukan perawi hadis. Tapi karena hadis ini menyinggung kepada pribadinya dia, maka satu-satunya hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid adalah hadis yang ini. Hadis 10 orang yang masuk surga ini. Satu-satunya hadis yang beliau riwayatkan itu. Satu-satunya hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid. Beliau punya hadis yang banyak, tapi beliau nggak pernah meriwayatkan yang lain-lain. Cuman beliau yang satu ini yang beliau riwayatkan. Jadi dalam hadis itu dikatakan, disebutkan satu persatu. Kemudian ketika yang 10-nya itu dia diam. Yang 10-nya adalah aku katanya. 10 adalah aku, yaitu Sa'id bin Zaid. Jadi semuanya ini dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Itu udah jaminan Rasul itu masuk surga itu ya. Udah jaminan Rasul masuk surga. Tapi di selain yang 10 ini juga ada yang lainnya ya. Jadi dalam hadis yang satu itu langsung disebutkan 10-10-nya, tapi di riwayat yang lain juga macam-macam ya. Disebutkan jaminan Nabi adalah sebagai penduduk surga. Biasanya kayak misalnya jaminan kepada cucu Nabi Hasan Hussein. Apa dia? Dikatakan apa? Bahwa Hasan Hussein ini adalah pemimpinnya penduduk surga. Berarti ya jaminan surga pada Hasan Hussein. Dan ada beberapa orang lagi yang disebutkan oleh Nabi secara khusus jadi sebagai penduduk surga, Ya. Termasuk juga siapa itu? Ada yang perempuan, Ummu Kujah masalah Ummu Kujah ya. Ummu Kujah yang dia sakitnya ayan itu. Kemudian minta pada Nabi, wahai Nabi, tolong sembuhkan aku karena ketika aku sakit ayan ini tersingkap auratku. Ya. Kemudian kata Nabi, kalau engkau mau saya doakan. Artinya sakitmu akan sembuh. Tapi kalau kamu bersabar, ya, kamu mendapatkan dijamin surga kepada Ummu Kujah nih. Sabda Rasul para beliau. Kalau mana yang kau pilih? Kalau gitu saya milih tetap sakit aja dah ya. Karena udah jamin Nabi surga kan. Tapi saya minta satu aja pada wahai Rasul. Ketika nanti ayanku bangkit, artinya lagi sakitnya lagi kumat, minta pada Allah supaya jangan sampai ketika ayan itu tersingkap auratku ketika lagi sakit. Hanya itu diminta oleh Ummu Kujah itu waktu itu. Jadi sahabat itu kalau diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
itu memilih yang terbaik. Walaupun sakit tetap ya mau sakit atau mau surga nih. Nah, mau surga dong, biarlah sakit asal dapat surga kan gitu ya. Itu yang Nabi kasih pilihan kepada Ummu Hujjah itu. Itu ada hadisnya itu. Ada hadisnya. Jadi dalam banyak lagi sahabat-sahabat yang dijamin oleh surga oleh Rasulullah SAW. Ya. Ada sekitar 30 kalau nggak salah. Ada yang merilis, itu ada berbagai macam hadis ya. Itu sekitar lebih kurang 30 yang di surga. Tapi yang 10 ini yang paling terkenal. Karena ini dalam satu hadis dan langsung Nabi sebutkan secara sharih, secara jelas. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Langsung diberikan dikatakan Nabi begitu ya. Dan hadis sahih, hadisnya sahih. Nah, ini jadi berarti kita ketika sudah mengenal Khulafaur Rasyidin yang berempat, kita juga mesti mengenal 10 sahabat di dalam surga. Tinggal hafal aja nama-namanya. Thalha, Zubair, Sa'ad bin Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdullah bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah ya. Dan masing-masing ini punya keistimewaan ya. Keistimewaan nanti kita akan sampaikan. Masing-masing mereka tuh punya keistimewaan. Di bidang apa keistimewaannya ya. Nah, setelah kita kenal dengan 10 orang di surga, nah kita setelah itu mengetahui ada Ahlu Badar. Ahlu Badar, ya. Nah, Ahlu Badar adalah sahabat yang ikut perang Badar. Sahabat yang ikut perang Badar. Mereka menjadi sahabat ring 1 loh. Menjadi sahabat ring 1. Jadi menjadi sahabat yang teristimewa. Setelah Khulafaur Rasyidin, kemudian setelah itu adalah 10 orang tadi di surga, ya setelah itu adalah Ahlu Badar. Itu menjadi sahabat-sahabat utama yang ikut kepada perang Badar waktu itu. Jadi levelnya sahabat, walaupun kita katakan sahabat satu level semua, tapi tetap mereka punya kelebihan. Nah, termasuklah kelebihan setelah 10 yang di jam surga inilah kelebihan Ahlu Badar. Nah, dan namanya disebutkan, Ahlu Badar itu, yang ikut Ahlu Badar itu disebutkan. Nah, yang meninggal pun disebutkan. Dan itu banyak dijadikan orang tawasulan. Jadi kalau Ahlu Badar itu kan terjadinya apa? Perang Badar kan terjadi ketika bulan Ramadan ya, bulan Ramadan. Maka banyak yang bertawasud pada nama-nama sahabat yang mengikuti perang Badar. Nah, mengikuti perang Badar 313 orang. Itu nama-nama bisa nanti dicari Bu. 313 orang nama-nama teman sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Ada yang kecil-kecil juga, ada yang kecil, ada yang tua, ada yang meninggal juga dan punya kelebihan masing-masing. Nah, setelah itu baru nanti perang Uhud. Kemudian nanti ada Ahlu Bait Ridwan dan seterusnya. Dan ada juga yang bikin tingkatan sahabat itu menjadi 12 tingkatan ya. Kayak misalnya dikata yang dibikin oleh Ibnu Sa'ad dengan Tabaqat Ibnu Sa'adnya, walaupun sahabat semua satu level, tapi dibikin 12 tingkatan oleh beliau. Jadi ada keistimewaan yang pertingkatan itu. Sampai yang terakhir adalah orang yang terakhir kali masuk Islam bersama Nabi. Ketika Haji Wada, kan termasuk orang terakhir itu masuk Islam itu. Terakhir ketemu Nabi dan masuk Islam. Itu termasuk orang-orang akhir-akhir itu. Tentu saja orang yang lebih awal tentu lebih punya banyak keistimewaan ya, daripada orang akhir. Khulafaur Rasyidin itu semuanya orang awal semua. Kecuali yang paling lama itu apa? Umar. Itu paling lama. Itu pun 6 tahun. 6 tahun setelah diangkatnya Nabi jadi Rasul. Nah, itu 6 tahun setelah itu baru yang Umar masuk Islam. Kalau Abu Bakar Siddiq yang pertama masuk Islam itu. Utsman itu diajak oleh Abu Bakar Siddiq itu. Jadi Abu Bakar Siddiq punya konco dagang. Konco dagang. Kemudian salah satunya adalah siapa? Utsman bin Affan, konco dagangnya Abu Bakar Siddiq. Termasuk juga konco dagang itu Abdullah bin Auf. Ya. Dan Thalha, Zuhair, dan itu orang-orang pertama-tama itu konco dagangnya Abu Bakar Siddiq. Jadi ketika Abu Bakar ditawarkan Nabi menjadi masuk Islam, kemudian diterima oleh Bakar, langsung Abu Bakar pergi ke konco-konconya, ke teman-teman dekatnya selama pebisnis gitu. Diajaknya semua untuk masuk Islam dan mereka tuh masuk Islam. Mereka inilah nanti dikenal dengan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama-tama atau awal masuk Islam. Nah, Umar yang agak lama sedikit. Kalau Ali juga di awal-awal langsung masuk Islam. Ya, ketika awal belum lama turunnya Islam, belum dakwah terang-terangan, ya, itu sudah
Mohon maaf ya. Ini nggak tahu nih, laptopnya suka-suka login ini. Jadi kita ya, ya kita nyambil dengan apa? Dengan ini ya, dengan HP ini dengan HP. Yang kita hidupin lagi nih laptopnya ini. Mudah-mudahan nggak ada masalah nih ya. Kalau nggak kita kalau masih mati juga kita nanti lanjutnya di HP ya. Oke, kita buka di ini ya, di yang sudah saya berikan pada ibu semua. Buka di materinya di sini. Ilmu hadis, oke. Maaf ya. Yang apa? Ini sebagai cadangan ya. Oke. Kita lanjutkan. Setelah kita kenal dengan Ahlu Badar, kemudian Ahli Uhud, kita kenal juga dengan Ahlu Bait Nabi yang pernah kita bahas lebih panjang ya. Kemudian kita kenal juga nanti sahabiah utama. Sahabiah utama, sahabat-sahabat utama siapa saja. Nah, itu juga ada 3 orang dan ini insya Allah kita akan bahas di pertemuan terakhir ya, dekat dengan tokoh-tokoh sahabat utama, sahabiah utama, sahabiah utama atau tokoh-tokoh ahli hadis yang utama ya, yang kita akan bahas di sana. Nah, kita masuk sekarang pada tokoh-tokoh sahabat di berbagai bidang keilmuannya masing-masing. Di berbagai bidang keilmuannya masing-masing. Yang pertama adalah dalam kita belajar agama, maka yang pertama kita kenal itu adalah belajar membaca Quran. Membaca Quran itu dengan berbagai macam versi bacaan daripada baginda Rasulullah SAW. Jadi versi bacaan yang Rasul bacakan kepada sahabat itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Nanti kita kenal nanti dengan namanya Ahrufus Sab'ah. Ahrufus Sab'ah kemudian nanti berkembang di abad ketiga baru keempat itu dikenal dengan Qiraah Sab'ah. Qiraah Sab'ah. Jadi 7 jenis ragam bacaan Quran yang sanadnya menyambung pada baginda Rasul dan Rasul pada malaikat Jibril pada dari Lauhul Mahfuz kepada Allah Taala. Jadi nyambung sanadnya ke sana. Jadi dari semua sahabat-sahabat yang intens kepada Al-Qur'an, maka tidak semua yang dikatakan ahli qiraat, tidak semua dikatakan pakar daripada qiraat. Nah, pakar qiraat itu yang mana saja? Maka pakar qiraat itu terkenal kita ada beberapa orang nih. Nah, jadi dari semua sahabat yang banyak itu, nggak semuanya pakai qiraat. Misalnya, ada nggak Abu Bakar ahli qiraat nggak? Beliau bisa qiraat, tapi bukan ahli qiraat. Sayyidina Umar, dia bisa qiraat, tapi bukan ahli qiraat. Tapi Sayyidina Utsman, dia intens dengan qiraat. Dengan jenis ragam bacaan qiraat, bacaan Quran. Ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, ada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, itu Ibn Mas'ud. Ada Zaid bin Thabit,
ada Abu Musa al-Asy'ari dan Abu Darda. Jadi ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 orang tokoh utama ahli qiraat. Menjadi level pertamanya bacaan Quran itu mereka kembali pada yang 7 orang ini. Maka nanti kalau ibu ambil sanad qiraat Quran misalnya, itu pasti akan kembali pada yang 7 ini. Misalnya kita hafaz dari Asim. Qiraat hafaz. Nanti ujung-ujungnya pasti Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Karena ujungnya mereka yang tokoh utamanya. Tokoh utama di bidang bacaan Quran. Karena sahabat semua itu memang bisa baca Quran, tapi menjadi tokoh utamanya enggak. Gitu. Bukan tokoh utama di bidang Quran. Mereka semuanya ahli Quran masing-masing, iya, tapi menjadi tokoh daripada semuanya adalah mereka yang bertujuh. Maka nanti kalau ibu intens dengan pelajaran qiraat, nanti nama-nama mereka ini akan tersebut terus ini. Di bidang Quran lah, nama mereka itu pasti akan keluar terus. Ibu belajar bidang apa, asal ada Quran-Qurannya, nama-nama mereka akan keluar terus itu. Sayyidina Ubay, Sayyidina Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Asy'ari. Yang bagus mah suaranya mana? Abu Musa al-Asy'ari, bagus suaranya. Sayyidina Utsman bin Affan itu hafalan Quran luar biasa. Sampai satu hari beliau khatam 1 kali. Itu pun di sholat tahajud. Itu kebiasaan Sayyidina Utsman itu. Satu kali khatam. 1 hari 1 kali khatam. Di tahajudnya. Itu kebiasaan Sayyidina Utsman bin Affan itu. Ya. Abdullah bin Mas'ud ini juga gitu ya. Menjadi tokoh-tokoh utama terkait dengan qiraat. Abu Darda, Zaid bin Thabit dan sebagainya. Ini 7 orang. Kemudian yang paling ahli pada yang 7 ini siapa? Nah, yang paling ahli, Nabi mengatakan yang paling ahli itu Ubay bin Ka'ab. Jadi 7 ini udah menjadi apa? Tokoh utama nih di bidang Quran nih. Tokoh utama di bidang qiraat. Tapi yang dari 7 ini yang paling utama di antara yang utama adalah itulah Ubay bin Ka'ab. Jadi kalau ini dikatakan Quran, qiraat, Ubay tempatnya gitu. Ubay lah menjadi orang yang paling utama dan terutama, yang paling utama di bidang Quran, di bidang Quran. Di bidang Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Nah, kemudian ada juga pencatat wahyu. Nah, Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu laki-laki yang muda itu. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Zaid itu masih muda-mudanya itu. Masih belasan tahun usianya. Kemudian masuk Islam, kemudian Nabi menyuruh Zaid bin Thabit itu untuk apa? Untuk karena kecerdasan luar biasa Zaid bin Thabit, bahkan Zaid bin Thabit itu dijadikan pencatat wahyu yang paling utama. Pencatat wahyu Nabi itu ada banyak. Dari awal sampai akhir itu terhitung sekitar 40 orang pencatat wahyu. Katibul wahyi, pencatat wahyu itu adalah 40 orang. Tapi yang paling utama dari 40 orang itu adalah, itu dipercaya kepada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit menjadi orang kepercayaan Nabi yang paling utama terkait dengan pencatatan wahyu. Sehingga nanti ketika Nabi wafat, ya, ketika berganti zaman Abu Bakar, yang mengumpulkan semua catatan Quran itu siapa? Itu Zaid bin Thabit. Beliau sebagai ketua panitianya. Nah, ketika mulai ditulis Quran itu daripada semua, dari berbagai macam tempat, dari berbagai macam tempat Nabi mencatat, ya, pencatatan wahyu pada zaman Nabi, ya, yang menjadi pencatatnya adalah siapa? Seperti tuanya Zaid bin Thabit lagi. Zaid bin Thabit lagi, karena beliau menjadi utamanya di antara semua pencatat wahyu-nya bagi Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau dikatakan Quran di bidang bacaannya paling utama adalah apa? Ubay. Ya. Di bidang penulisannya paling utama siapa? Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu di bidang yang paling utama di bidang penulisan. Ya, bidang bacaan yang paling utama Ubay. Yang paling merdu Abu Musa al-Asy'ari. Yang paling ahli pencatat adalah Zaid bin Thabit. Nanti beda lagi nanti, yang paling ahli dalam memaknai. Yang paling ahli memaknai adalah Ibnu Abbas. Nah, ini yang memaknai itu masuk pada ilmu tafsir. Memaknai Quran masuk pada ilmu tafsir. Jadi di bidang Quran itu ada 2. Ada qiraat 1 di bidang bacaan, yang kedua adalah di bidang pemaknaan atau di bidang tafsir. Nah, ini yang kedua. Yang kedua adalah ahli tafsir utama. Ahli tafsir utama berarti
termasuk Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin semua masuk itu. Khulafaur Rasyidin semua ahli tafsir. Tapi di samping Khulafaur Rasyidin juga ada Abdullah bin Mas'ud. Tadi ya, Abdul Mas'ud juga ikut lagi dia. Kemudian Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas memang di bidang Quran bacaannya bukan yang paling utama. Tapi di bidang penafsirannya dia paling utama. Di bidang penafsiran beliau yang paling utama. Ada Ubay lagi bin Ka'ab, ada lagi Zaid bin Sabit, ada lagi Abu Musa Asy'ari, adalah Abdullah bin Zubair. Tadi Abdullah bin Zubair nggak ada nih. Nggak ada di qiraat, di bacaan. Tapi dalam pemahaman beliau termasuk dia. Nah, dan antara semuanya yang paling ahli dalam menafsirkan Al-Quran itulah Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Dan inilah doa Nabi pada Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia faqih dalam masalah agama, pintar dalam agama, dan ajarkan keahlian yang khusus yaitu wa 'allimhu ta'wil. Ajarkan dia penafsiran Al-Quran. Ajarkan dia penafsiran Al-Quran. Nah, karena doa Nabi-nya begini, maka jadilah Ibnu Abbas di kemudian hari adalah ahli tafsir yang paling utama di antara semua sahabat baginda Rasulullah SAW. Nah, ahli tafsir yang utama di antara semua sahabat baginda Rasulullah SAW. Nah, nih, jadi kita kenal ya namanya ya. Jadi kita minimal kita kenal namanya siapa ya. Oh, ketika qiraat siapa namanya? Ketika masuk pada bidang penafsiran Al-Quran, pemaknaan Al-Quran, siapa nama yang sahabat-sahabat yang paling utama. Nah, ini kita pilih semua nih. Kita semua. Nah, kemudian yang ketiga adalah ahli hadis utama. Ahli hadis utama. Yang paling banyak periwayatan hadisnya nih. Bukan yang paling banyak hafalan hadis. Bukan paling banyak hafalan hadis. Kalau yang paling banyak hafalan hadis tentu saja Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena beliau sahabat yang paling yang paling dekat dengan Rasulullah. Tapi yang ahli hadis utama di sini maksudnya ya sahabat yang paling banyak memberikan hadis setelah Rasulullah wafat. Yang paling banyak memberikan hadis setelah Rasulullah wafat. Kenapa Khulafaur Rasyidin itu nggak banyak periwayatan hadisnya? Karena mereka termasuk sahabat tua, sahabat senior. Mereka usia mereka itu udah di atas rata-rata. Dan beliau pun wafat lebih awal. Setelah Nabi wafat, mereka lebih awal wafatnya. Nah, beda dengan sahabat-sahabat kecil. Sayyidina Abu Hurairah, itu sahabat kecil itu. Ketika masih Nabi masih hidup ketika di Madinah, masih kecil-kecil itu. Ibnu Umar masih kecil-kecil itu. Ibnu Anas, Aisyah, Ibnu Abbas, Jabir, semuanya paling masih kecil-kecil nih. Ini masih usia belia-belia nih. Ketika Nabi berada di Madinah dan mereka menjadi muridnya baginda Rasulullah. Nah, sehingga di tangan mereka inilah nanti ketika Nabi wafat, kemudian sahabat tua sudah wafat atau sahabat senior sudah wafat, di tangan mereka lah nanti menyampaikan hadis kepada tabi'in. Maka dikenallah mereka sebagai ahli hadis utama. Nah, ahli hadis utama maksudnya apa? Adalah ahli hadis yang paling banyak memberikan hadis. Yang paling banyak memberikan hadis setelah baginda Rasulullah SAW wafat. Maka terkenal mereka itu Abu Hurairah yang paling banyak pertama, yang riwayatnya sampai 5 ribuan, Abdullah bin Umar 2 ribuan, Anas 2 ribuan, Aisyah 2 ribuan, Ibnu Abbas 1.500-an, 1000-an, Jabir bin Abdullah. Nah, jadi ada yang semua yang mereka yang berenam ini, Abu Hurairah, ya, Ibnu Umar, Anas, Aisyah, ya, Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah, yang mereka berenam itu semua riwayatnya di atas 1000. Di atas 1000 semua. Aisyah 2 ribuan malahan. Bahkan yang paling banyak adalah Abu Hurairah. 5 ribuan. 5 ribuan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dan itu tersebar hadisnya di bagi kitab hadis ya. Ini paling banyak banyakkan hadis. Dan Abu Hurairah walaupun dia ahli hadis, beliau juga termasuk ahli qiraat loh, Bu. Tapi bukan di level pertama gitu. Di level kedua dia. Jadi kalau kita baca sejarah ahli qiraat per levelnya, per tingkatan pertama yang mereka yang bertujuh tadi. Nah, di level kedua termasuklah misalnya Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah di samping dia ahli hadis juga ahli qiraat. Pintar juga masalah qiraat, tapi bukan ring satu, bukan sahabat utama dalam masalah qiraat. Bukan di tabaqat yang pertama, bukan di generasi yang pertama. Ya. Abu Hurairah ya. Siapa lagi? Ahli syair utama. Nah, ahli syair utama ada 4 orang ini. Ada berapa orang di sini?
Ya, 4 ya bahas ya. Ada Hasan bin Thabit, ada Abdullah bin Rawahah, ada Ka'ab bin Malik dan Ka'ab bin Zuhair. Ini kalau ibu suka dengan syair-syair, nah ini mereka-mereka ini akan ketemu nanti. Nama-nama mereka akan muncul nanti. Hasan bin Thabit, Abdullah bin Rawahah, Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin Zuhair. Nama mereka akan muncul nanti. Bahkan Hasan bin Thabit itu Nabi doakan itu. Nabi menjadi penyairnya Nabi itu. Ka'ab bin Hasan bin Thabit itu. Jadi penyair Nabi yang Nabi doakan. Hasan bin Thabit. Ini yang ahli syair, ahli bahasa ya. Tapi ahli bahasa asing ya. Kalau syair itu kan mengenai bahasa sastra. Tapi kalau bahasa asing itu bahasa di selain bahasa Arab, yang ahlinya siapa? Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itulah ahlinya. Selain dia pencatat wahyu, Zaid bin Thabit juga ahli bahasa asing. Yang bahasa asing pada waktu itu adalah bahasa Ibrani dan bahasa Suryani. Ibrani dan bahasa Suryani. Bahkan dua bahasa itu cukup dengan waktu sebulan dikuasai oleh Zaid bin Thabit. Coba bayangkan kita bahasa menjadi expert di bahasa Suryani dan Ibrani dalam waktu 1 bulan. Itu biasa tuh. Itu kehebatan sahabat Zaid bin Thabit. Kecerdasannya luar biasa, di atas rata-rata. 1 bulan menguasai 2 bahasa ya. Bilingual ya. Masya Allah, Zaid bin Thabit. Ahli bahasa asing. Kenapa ahli bahasa asing? Karena pada waktu itu Nabi berkata kepada Zaid bin Thabit, apa kata Nabi? Wahai Zaid, Zaid pada waktu masih muda-muda, masih belasan tahun usianya. Wahai Zaid, saya tidak aman, tidak merasa aman dengan tulisan-tulisan orang Ibrani dan Suryani. Ibrani dan Suryani itu diwakili dengan Yahudi dan Nasrani. Saya nggak aman dengan tulisan mereka. Seandainya aku mau nulis surat, tidak aman dengan dipercayakan tulisan itu kepada mereka. Jadi mereka nanti akan manipulasi tulisanku, bahasa aku. Maka tolong kamu, Zaid bin Thabit, pelajari bahasa Suryani Ibrani. Maka karena ini perintah Rasul, langsung dipelajari oleh Zaid bin Thabit. Hanya butuh waktu 1 bulan, setengah bulan bahasa Suryani, setengah bulan bahasa Ibrani. Sudah menguasai. Sehingga ketika nanti berkaitan dengan bahasa asing, langsung ditunjuk Zaid bin Thabit sebagai ahli bahasanya Nabi ya, untuk menerjemahkan bahasa itu kepada Nasrani dan Yahudi dengan bahasa Suryani dan Ibrani. Kemudian setelah itu ada lagi nanti ahli fatwa utama. Ahli fatwa utama. Ahli fatwa itu orang yang pandai mengeluarkan hukum. Orang yang pintar mengeluarkan hukum. Ya. Nah, yang paling utama di antara semuanya mana? Maka nanti akan terkenal beberapa orang yang ahli utama di bidang fatwa. Jadi di ahli fatwa ini nanti ada 3 strata ya. Ada yang paling utama ini mereka ini nih. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang. Ini mereka tuh yang di paling banyak. Jadi ketika ada permasalahan, langsung merujuk pada mereka yang ber-7 ini. Ini katakan orang yang paling utama ketika dimintakan pendapat hukum-hukumnya. Yang 7 orang ini yang utama. Nanti ada fatwa yang menengah. Ahli fatwa menengah. Mereka tuh banyak dikunjungi juga, tapi nggak sebanyak yang utama ini.